Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Eh, Teman-teman mahasiswa, ini peserta KBN ya hari ini judulnya. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kumpul ya, walaupun mendadak ya. Cuma insya Allah ini jadi awal atau langkah awal teman-teman dalam eh, melanjutkan ya proyek mata kuliah KBN. Gimana kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya Pak. Oke, kita santai aja ya malam ini ya. eh Kalau saya udah pada kenal kan? Sudah Pak. Udah ya. Kalau kalau belum kenal kebangetan ya. Oke, jadi jadi sepertinya saya nggak perlu kenalan. Cuma saya pengen teman-teman kenalan singkat ya, supaya saya lebih kenal lagi. Walaupun sebagian sudah kenal, cuma dalam waktu sekitar 4 bulan ke depan nih kita bakal bareng-bareng gitu ya untuk proyek KBN ini. Monggo dari singkat aja ya, dan mungkin gambaran terkait eh, ke depan gitu ya. Gambaran nanti deh, yang penting sekarang kenalan dulu. Monggo dari Mas Ferry, Mas. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, selamat malam. Baik, perkenalkan teman-teman yang lain. Nama saya Ferry Supriyatna. Saya dari kelas kelas D. Untuk alamat ada di Cipanas, Cianjur Pak. Sekian. Cianjur ya. Kelas Iya betul Pak. Kelas D Pak. D. Double degree sih ya. Double degree juga sih. Ya. Oke, Cianjur. Aktivitas Mas kerja Alhamdulillah Pak, kerja Pak. di Cianjur juga. Iya, masih di daerah Cianjur juga sih Pak. Oke, sip. Lanjut Mas Suparwono. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, rekan-rekan. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya kalau ada nama Suparwono, kelas E, kelas E ya, kelas E. Kemudian saya tinggalnya di Cibarusah nih Pak. Ya Ya, ya. rekan-rekan, saya di Cibarusah, daerah Jaya Mulia ya, sebelah Ya. sebelah sini digeser pinggiran lah itu Pak ya. Jaya Mulia. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Rekan-rekan. Aktivitas Mas Terima kasih. Mas Suparwono, Ya, aktivitasnya apa? saya di sekolahan Pak. Ya, Ngajar? sebagai ya ngajar, ada sedikit ngajar, tapi utamanya ada pekerjaan operator sekolah. Oh ya, di sekolah mana Mas? Ya di ini di Islam SMP ya SMP. Oh iya, iya. SMP apa? Islam. Daerah Cibarusah? Daerah Mutiara Bekasi Jaya. Kalau di SMK Global Mulia ada yang kenal saya Pak. Pak Heru namanya. Oh Pak Ya Pramono ya? kemudian Pak Heru Pramono. ya Pak Pramono, ya betul. Hmm. Dulu pernah sempat tetanggaan, cuma sekarang saya sudah pindah gitu. Oh iya, iya, iya. Siap, 2 siap. tahun yang lalu. Saya tiap hari Tapi ketemu masih Pak Pramono. ya Kak, dulu kalau lewat depan rumah saya di Oh Mutiara iya, dulu ya. Tapi siap. sekarang sudah pindah. Oke, oke. Iya. Siap. Terima kasih Mas Ya, Wono. ya Pak. Oke, lanjut Mbak Wilda, monggo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya Milda Nur Fauzia dari kelas C, berasal dari Majalengka. Aktivitas Mbak Wilda Kerja. kerja di Majalengka juga? Iya, masih daerah sini, Majalengka. Oke, siap. Di industri atau di apa? Industri, pabrik. Oh, pabrik ya? Sepatu. Ya. Oh iya, iya. Oke, oke. Siap. Terima kasih Mbak Wilda. Ya, sama-sama. Lanjut Mbak Wulan. Kenalan dulu Mbak Wulan. Ini baru datang langsung kenalan nih. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulan Zumesaroh, biasa dipanggil Wulan, kelas B, alamat di Cikarang Baru. Ya, ini yang dekat sama kampus nih Mbak Wulan ya. Ya, betul Pak. Oke, Mbak Wulan kerja? Ya, kerja Pak. Oh ya, masih yang di ini dekat Al Azhar? Ya, masih Oh ya, di sip. PT Jeksi. Mantap lah. Bentar lagi naik jadi direktur ya. Wah, amin, amin. Oke, siap. Terima kasih Mbak Wulan. Lanjut, Mas Ya, Firman. Bisa ini? Kalau nggak bisa on cam, suara nggak apa-apa. Oke, bisa ya. Monggo Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Putra, biasa dipanggil Firman, Pak. Hmm, Sama teman-teman juga. Alamat saya di Cianjur, Pak, di Warung Kondang. hmm. Untuk mungkin sekian, Pak. Saya dari kelas E. Kelas E bareng Mas Parwono ya. Oke, siap. Aktivitas apa Mas Firman? Oh, kayaknya sinyal ya. Oke, lanjut. Sekarang Mas Fauzan, monggo. Mas Fauzan belum ada suara. Mungkin headsetnya Mas Fauzan. Coba nggak pakai headset, coba dicabut. Nah, ya betul. Sip, ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Fauzan. Sekarang lagi kerja. Asli mana Mas? Tinggal di mana? Asli Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Martapura. Tinggalnya Di Sekumpul, Martapura. Oh, di Kalimantan Selatan juga ya? Iya. Oke. Ini kayaknya yang paling jauh ya malam ini dari Kalimantan Selatan. Tapi nanti dekat IKN ya. Kita yang jauh dari ibu kota nanti. Gantian ya Mas Wono ya. Kita jauh dari ibu kota Mas Wono. Oke, alhamdulillah ya sudah kenalan semua. Dan ini kalau Mas Wazan tadi dari kelas apa Mas? Apa Pak? Dari kelas apa? Kelas apa? Kelas B. B. Oh ya, Iya. siap. Nah ini ternyata memang campuran ya antara di tiap kelas ada gitu ya. Tadi ada B, ada C, ada D, ada E ya. Alhamdulillah. Jadi supaya saling kenal. Mungkin jarang ketemu ya di Zoom meeting. Oke, alhamdulillah ya sudah kenalan semua. Jadi malam ini kita sesi santai saja karena kemarin di grup sepertinya kurang kondusif ya. Maka kita coba Zoom meeting untuk membahas beberapa hal, khususnya adalah kaitan dengan KBN. Saya ulas sedikit mungkin ya informasi-informasi terkait KBN, baru nanti kita sesi tanya jawab gitu ya. Jadi sekarang lebih ke menyamakan persepsi gitu ya, menyamakan informasi sehingga nanti tidak ada yang salah jalan gitu. Ya, saya share screen saja langsung ya. Yang pertama dari informasi dulu mungkin ya. Nah, ini dari informasi dulu, saya bahas sekilas ya. Jadi kalau informasi ini teman-teman sudah paham semua ya, dan saya yakin berarti teman-teman sudah mendaftar semua di bisnis plan. Ini adalah informasi pendaftaran bisnis plan. Jadi langkah awal ini kalau kelas ini berarti ada mata kuliah bisnis plan, ada mata kuliah KBN. Yang nanti ada 2 mata kuliah ini.
dan ini saling beriringan. Business plan adalah perancangan rencana bisnis yang outputnya adalah proposal bisnis, teman-teman semuanya ya. Nah, terus nanti dari proposal bisnis itu disidangkan, kemudian nanti dipraktekkan dalam bentuk KBN. Nah, KBN itu adalah kuliah bisnis nyata. Jadi mata kuliah KBN adalah mata kuliah praktek hasil dari proposal bisnis yang sudah disidangkan. Kurang lebih gambarannya begitu. Nah, sekarang kita bagi dua. Sekarang kita bahas yang bisnis plan dulu sebelum ke KBN. Bisnis plan tahapannya ini di sini ya, yang nomor 3 itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pendaftaran bisnis plan. Saya kira sudah semua dan sudah mendapatkan SK Mentor. Ini clear ya, yang poin A. Yang kedua adalah observasi, penyusunan proposal bisnis, dan bimbingan bisnis. Ini yang kedua. Nah, ini yang nanti kita akan jalankan nih setelah ini. Ya, teman-teman harus melakukan observasi, melakukan penyusunan proposal bisnis, dan juga bimbingan bisnis. Nah, tapi sebelum itu nanti teman-teman outputnya ya dari observasi sebelum ke proposal itu namanya ada formulir formulir apa ya tadi ya? Formulir pemilihan bisnis. Nah, yang ini. Share screen saya kelihatan kayak teman-teman? Kelihatan jelas, Pak. Oke, Kelihatan, oke. Pak. Mbak. Ya takutnya nggak kelihatan ya. Nah, jadi sebelum naik ke proposal, teman-teman wajib mengajukan formulir pengajuan bisnis dulu. Nah, ini dilakukan setelah observasi, teman-teman ya. Atau bisa observasi nggak usah full, tapi teman-teman bisa memilih ini. Tapi bagusnya ini setelah ada observasi singkat lah. Nanti observasi bisa lagi setelah pengajuan ini juga bisa ditambah. Nah, jadi apa yang harus diajukan? Ini nama mahasiswa ya. Terus nama bisnisnya apa? Ya, misal Cilok Fauzan gitu ya. Misal ya. Produk bisnisnya apa? Makanan misal. Jenis bisnisnya apa? Kuliner. Gambaran bisnisnya apa? Ceritakan tuh tentang produknya, tentang bisnisnya. Bisnis ini adalah bisnis kuliner yang menjual makanan cilok dengan konsep bla 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 gitu ya. Harganya misal segmentasinya apa. Nah, ini ceritakan di gambaran bisnisnya. Terus misal dijalankan secara menggunakan model buka gerobak misalnya atau penjualan lewat online dan lain sebagainya. Ini dijelaskan nih di gambaran bisnis. Terus teman-teman tanda tangan, kirim ke saya dalam bentuk Word. Ya, teman-teman tanda tangannya bagaimana? Tanda tangannya scan. Ya, jadi teman-teman kirim yang sudah ada tanda tangan yang di-scan, ditaruh di sini. Ya, ditaruh di nama mahasiswa, namanya diketik, tanda tangannya tempel di sini. Pakai scan. Nanti dikirim ke saya dalam bentuk Word. Nah, yang ngirim ke akademik siapa? Yang ngirim ke akademik itu mentor. Jadi saya yang ngirim ke akademik. Oke ya, teman-teman ya. Ini clear dulu. Pak, mohon maaf. Hmm. Berarti Oke. untuk nama bisnis itu bisa dibilang nama brandnya gitu ya? Yes. Nama bisnisnya. Betul. Oh iya. Betul, nama brandnya. Oke, dan terkait tanda tangan berarti bukan tanda tangan basah ya Pak? Berarti tanda tangan yang udah Digital. di-scan lah gitu. Betul, Ya, oke, tanda siap, Pak. tangan yang udah di-scan, terus nanti dikirim ke saya. Jadi yang Oke, akan baik. kirim ke akademik itu nanti saya. Oke, gitu ya. Teman-teman yang lain ini clear? Mohon maaf Pak, untuk Hmm. terakhir pengajuan itu tanggal berapa ya Pak ya? Soalnya Terakhir saya pengajuan. baca-baca di pemberitahuan itu hari ini terakhir Pak. Tanggal berapa ini? Tanggal 5 ya? Tanggal 5 Pak. Saya itu kemarin baca. Teman-teman ada yang tahu infonya?
tanggal 7 sih kalau nggak salah. Tanggal 7 ya? Cuman ya Pak, ada teman juga yang nge-share, tapi mungkin dari mentor yang lain itu dikasih kelonggaran sampai tanggal 15 gitu. Ya, kakaknya Ya, kan kemarin sempat nanya juga kan ke Bapak ya, cuman belum ada jawaban oke, juga. oke, sebentar, sebentar. Saya baca info agak banyak, jadi agak lupa kalau tanggal. Sebentar ya, saya cari ya. Nah, ini biar clear. Tanggal 15, Mas. Tanggal 15 ya, Mas Firman ya, dan semuanya. Jadi ada perpanjangan, harusnya memang tanggal 7 untuk pemilihan dan penentuan bisnis. Yang diputihkan tadi ya, pengajuan formulir pemilihan bisnis. Cuma dengan berbagai pertimbangan dan request lah dari para mahasiswa, maka untuk untuk penentuan untuk penyerahan ya form penentuan bisnis dari mentor kepada panitia ya, dari mentor kepada akademik berarti ya, itu maksimal tanggal 15. Nah, yang perlu catat itu ya. Jadi dari mentor ke akademik maksimal tanggal 15. Nah, maka mungkin dari teman-teman ke saya itu jangan tanggal 15. 2 hari sebelumnya ya kalau bisa ya. Diusahakan coba maksimal tanggal 13 Jumat ya. Jangan 13 deh ya. Karena 14 saya mudik. Tanggal 12 ya, teman-teman. Saya batasi sampai tanggal 12 ya, diusahakan ya. Baik Gimana? Pak, insya Allah. Oke, Baik Pak, baik, insya Allah. Pak. Baik, Insya Pak. Oke, Allah. sip ya. siap, Kita Pak. sepakati ya. Nanti tolong dicatat ya, teman-teman, di grup ya, supaya untuk pengingat yang lain. Mohon ada yang mencatat nanti ya. Tanggal 12 maksimal dikumpulkan ke saya. Syukur-syukur misal sebelum tanggal 12 ya, jangan langsung berharap misal dikumpulkan langsung jadi gitu ya. Biasanya mungkin ada revisi dari saya gitu. Jadi sebelum tanggal itu udah mulai draftnya dikirim-kirim aja sambil Bentar bimbingan. lagi deh. Jang. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Baik, Pak. Nah, nanti pengumpulan ke saya lewat apa? Lewat email. Lewat email. Nanti saya kirim email saya. Oke, itu ya. Itu dulu clear. Jadi ini clear. Terus nanti kita akan bahas format sistematika gitu ya, penyusunan proposal. Terus juga tentang sidang gitu ya. Cuma mungkin hari ini kita fokus dulu ke pengajuan formulir ya, teman-teman ya. Kita clearkan dulu ke pengajuan formulir, baru nanti sesi selanjutnya kita bahas sistematika proposal. Oke, ini terus Pak, maaf bertanya. Untuk boleh. pengajuan formulir berarti itu kita ngirimnya by PDF kan ya, Pak ya? Atau Enggak, ke saya dalam bentuk Word ya. oh Word, oke. Ya, ke saya dalam bentuk Word. Kenapa? Karena nanti saya juga harus kasih tanda tangan dalam bentuk scan, baru saya ke akademiknya dalam bentuk PDF. Oh iya, baik, baik. Gitu ya. Makanya kenapa lewat Iya. email. Oke ya. Baik, Pak. Ya, saya kira hari ini kita fokus ke pengajuan itu dulu ya, pengajuan pengajuan formulir supaya maksimal sampai tanggal 12. Ya, jadi sekali lagi teknisnya teman-teman, silakan teman-teman lakukan observasi nih sambil menentukan bisnisnya, rencana mau apa, lakukan observasi. Observasi itu fungsinya untuk apa sih? Supaya kita lebih cepat. Jadi
misal ya kita mau bisnis misal kita mau bisnis cilok ya, cilok aja yang gampang ya. Kita mau bisnis cilok. Nah, maka teman-teman coba observasi cari pedagang cilok yang menurut teman-teman sukses. Ya, bisa dilihat misal dari penjualannya banyak, rame gitu ya, atau apa. Atau misal fried chicken gitu ya. Ayam goreng crispy. Coba cari di sekitaran tempat tinggal teman-teman atau tempat kerja, cari yang sudah maju terus diobservasi. Ya, observasinya apa? Bisa dari brandnya, cara pemasarannya, bagaimana pengemasannya, bagaimana produksinya dan lain sebagainya. Itu silakan diobservasi. Ambil yang positif-positif, baru nanti teman-teman bubuhkan dalam bentuk pengajuan bisnis. Ya, yang saya tekankan adalah coba cari distingsi dan value. Apa itu distingsi? Perbedaan. Jadi kalau kita bedanya mahasiswa dengan orang yang bukan mahasiswa gitu ya, kita terkonsep, tapi jangan juga sebatas konsep. Ya, harus ada eksekusi. Jadi cari distingsinya. Oh, si cilok ini keunggulannya di rasa misal. Oh, si cilok ini keunggulannya di kemasan. Nah, teman-teman coba gabungkan, cari distingsi, positioning juga. Kira-kira bisnis kita mau di yang sisi mana? Ya, itu biasanya yang bisnis-bisnis pendatang baru dengan inovasi terbaru, itu biasanya yang akan sukses. Nah, nanti teman-teman posisikan seperti itu. Karena nanti saat sidang proposal bisnis, biasanya yang dicari adalah tadi inovasi bisnis gitu ya. Tapi juga harus terukur, kira-kira nanti gambaran modalnya seberapa, logis tidak, terus bagaimana brandingnya, ya positioningnya. Misal kalau jualan cilok, cilok aja tanpa ada distingsi ya nggak perlu belajar jauh-jauh gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus cari value-nya. Apa sih kira-kira value dari cilok kita? Makanya kemarin saya share tuh webinar lagi ya, yang waktu itu teman-teman sudah ikut dengan Kang Jupri Maulana ya, itu belajar mengenai bisnis model kanvas. Itu saya kira bagus sekali untuk teman-teman coba praktekkan di sekarang. Ya, jadi nanti teman-teman coba konsepkan bisnis yang teman-teman akan buat menggunakan bisnis model kanvas. Itu nanti semuanya terukur di situ. Gitu ya. Oke, sekarang saya pengen ada cerita ya dari teman-teman, gambarannya kira-kira seperti apa. Kalau yang sudah punya gambaran. Kalau yang belum ya cerita aja ya. Monggo, dari siapa dulu? Terkait bisnisnya ya. Ada yang mau cerita? Pak, mohon maaf sebelum ke ini masing-masing akan terkait observasi, Pak. Oke. Apakah itu nantinya didokumentasikan itu, Pak? Soalnya kan sebelum-sebelumnya waktu ada pembekalan KBN itu di laporan proposalnya itu nanti kalau nggak salah sih ada foto apa ya? Kalau nggak salah sih sejenis observasinya gitu, Pak. Ya. Jadi toko yang lain kita dokumentasi terus kita simpan nanti di proposalnya. Nah, untuk yang observasi sekarang itu yang didokumentasi itu atau bukan, Pak? Ya. Atau cuma kita observasi karena untuk cari-cari kita mau Ide bisnis bisnis. apa gitu Betul. atau gimana? Betul. Sebenarnya gini, observasi yang sekarang ini untuk cari ide bisnis dulu. Tapi jika ada dokumentasi itu lebih bagus, Mas Ferry ya. Jadi dokumentasi dari awal lebih bagus. Cuma yang observasi resminya nanti itu setelah pemilihan bisnis. Nah, itu nanti boleh request, bahkan boleh request surat pengantar observasi dari kampus gitu ya.
Karena kalau kita kadang-kadang datang doang ke toko gitu ya, nanti dikira kita kompetitor gitu ya, pengen tahu resepnya gitu. Nah, makanya kita datang itu sebagai mahasiswa yang pengen belajar. Maka nanti kalau sudah pemilihan bisnis, kita sudah mantep nih mau pilih bisnis apa, nanti boleh request ke akademik surat pengantar observasi mau ditujukan kemana. Dan kemarin saya ikut rapat mentor, itu minimal observasi untuk E-kelas nanti sebagai penunjang proposal bisnis, itu minimal dua tempat. Gitu ya. Jadi misal kita mau jualan fried chicken, ya kita harus observasi ke dua warung fried chicken. Seperti itu. Minimal ya, lebih banyak lebih bagus. Itu Mas Ferry ya. Baik Pak, berarti nanti kemungkinan besar tidak bisa observasi ke toko online gitu Pak ya, harus yang ada gitu, yang ada fisiknya gitu. Oh, Kalau boleh Mas. misalnya kan kalau saya rencana kan, boleh juga. Boleh. Ya, Oke, jadi siap. kan Baik, Pak. tergantung produknya ya. Kalau kita mau produknya bisnis digital, ya observasinya secara digital nggak jadi masalah. Gitu. Observasi itu kan tidak harus wawancara ya. Observasi itu bisa bersifat pengamatan. Nah, nanti lampiran dokumentasinya mungkin bisa bersifat gambar gitu ya, screenshot, teman-teman mempelajari apa dari mana gitu. Itu bisa Mas Ferry. Suaranya nggak ada Mas Ferry. Ya, baik Pak. Terima Oke. kasih Pak. Sip. Oke, yang lain ada pertanyaan dulu? Ada Pak. Boleh. Ini berdasarkan pengalaman saya ya Pak ya. Saya memang dari dulu itu udah nyambi jualan gitu Pak. Jualan apa aja udah saya lakuin gitu Pak. Termasuk kayak seperti nasi uduk, nasi kuning, jualan kerupuk di emperan itu sudah saya lakukan. Termasuk jualan bubur bayi organik. Terus kemudian saya aktivitasnya kesibukannya adalah pengajar juga sebagai operator juga. Nah ini saya sempatnya itu cuman hari Minggu saja jualannya di pasar-pasar kaget itu Pak ya. Ini apakah saya bisa menggunakan bisnis yang sudah lampau saya, yang saya terakhir saya vakumkan, mau saya pakai lagi untuk proposal bisa apa tidak Pak gitu? Atau bisnis yang saya jalani hanya seminggu sekali ini gitu Pak? Oke. Mas Wono apa bisnis yang sebelumnya? Sebelumnya saya pakai yang ini sebelum COVID itu kan bubur bayi organik Pak. Oke. Nah sekarang ini yang setiap minggu ini yang saya jalankan adalah seperti makanan goreng baklor lah Pak ya, baklor. Cuman itu yang saya kerjakan setiap seminggu sekali gitu. Karena kesibukan saya di sekolahan seperti itu gitu. Sampai sore jadi saya sudah tidak ada waktu untuk mengerjakannya. Oke. Kira-kira yang sudah lampau itu bisa saya ajukan proposal tidak gitu. Misalkan bubur bayi organik itu Pak gitu. Oke. Ya, saya jawab ya Mas Wono ya. Jadi yang lampau, jadi nanti gini, setelah sidang bisnis itu teman-teman akan mempraktekkan bisnisnya itu selama kurang lebih 3 bulan Mas. Nah, jadi yang perlu jadi catatan nanti harus ada laporan bisnis dalam waktu 3 bulan itu. Nah, laporan apa saja? Laporan keuangan, laporan penjualan, ya kan? Evaluasi misal pemasarannya seperti apa dan lain sebagainya. Nanti ada pola laporannya. Nah, jadi Mas Wono boleh pakai yang lama dari sisi apa? Dari sisi branding, konsep bisnisnya, dan lain sebagainya. Boleh pakai, silakan. Tapi nanti sebagai catatan 3 bulan setelah ini tetap harus dijalankan. Gitu Mas Wono ya. Itu karena keterbatasan modal Pak. Jadi saya sudah tidak bisa menjalankan lagi gitu. Oh iya. Nah, silakan nanti Tapi saya ditimbang. masih ingat betul apa
pemasukan dan pengeluarannya itu saya masih ingat betul karena memang sangat menjanjikan bisnisnya gitu. Oh iya iya. Cuma Termasuk alat-alatnya juga masih tersimpan di rumah kami. oh iya iya. Cuma kalau laporan yang lama nanti karena ada ini Mas, ada monitoring dan lain sebagainya nanti ya. Jadi pas Oh yang gitu. harus dijalankan gitu. Berarti lebih baik yang ini Pak ya, Ya, lebih baik yang yang sedang sekarang jalan. bisa ya, lebih baik yang sekarang bisa dijalankan. Banyak sekali orang bisnis bubur bayi ini sudah banyak sekali Pak. Di Betul, mana-mana ada gitu. betul. Boleh Mas cari cari distingsi ya. Saya ada alumni, dia orang mana ya? Orang kalau nggak salah Indramayu. Dia sama bisnis itu Mas, bisnis bubur eh, organik ya, bubur bayi sehat. Iya, Nah, dia dia cari distingsi apa coba? Bubur bayi kan biasanya rasa rasa tuna gitu ya Mas ya, rasa iya. ati gitu. Lah dia coba Beda-beda tiap hari menunya. ya beda-beda kan tiap hari ada pilihan. Iya. Dia dia buat bubur organik menunya apa? Menunya rasa pepes ikan, rasa soto ayam, rasa bakso. Nah, jadi rasanya tuh beda dari yang lain, Mas. Nah, sekarang dia padahal baru berjalan belum sampai setahun kalau nggak salah, itu sudah punya eh, 11-an Outlet. gerai. Iya. Nah, jadi dia buka franchise, nah itu jalan di daerah dia. Nanti kita ada alumni talk itu nanti di hari Senin. Nah, gitu maksud saya cari distingsinya. Mungkin kalau Iya. di tempat kita sudah banyak menjamun, nah kita harus cari ide kira-kira bedanya apa sih gitu. Itu biasanya yang bisa bisa jalan ya. Tapi bisa diajukan kembali ya, Pak? Boleh, boleh. Karena saya lebih tertarik ke bubur organik ini karena memang rasa dari ini dan Nah, ini sangat-sangat menurut saya sih apa ya cuan sekali gitu. oh iya, boleh Ya. Mas. Terus Nanti coba waktunya singkat, Pak, terutama waktunya. Waktunya singkat. Ya, jadi cepet ya. jualannya waktunya singkat. Iya. Oke, oke. Boleh Mas, nanti coba diajukan ya. Baik, Pak. Oke. Iya. Mungkin bisa di branding lebih ini lagi gitu ya, karena mungkin itu kan dulu, terus sekarang sudah banyak belajar lagi, brandingnya lebih oke lagi Mas. Misal tadi itu ada distingsi rasa soto ayam gitu kan belum ada. Di Cikarang saya kira belum ada yang kayak gitu. Iya. Itu Mas Wono ya. Oke, nah Iya, ini Pak. Baik, Pak. Mas Wono sudah dapat nih gambaran bisnisnya. Oke, yang lain monggo ada yang mau tanya atau cerita rencananya seperti apa? Mas Ferry kayaknya mau cerita. Nah, baik Kalau Pak, untuk rencana bisnis sebenarnya kan ini udah jalan sih Pak. Oke. Cuman untuk sekarang lagi vakum dulu karena ada eh, istri lagi hamil Pak. Jadi ini jadi Hmm. di stop dulu, vakum dulu. Eh, Jadi rencananya itu bikin makanan ringan Pak. Jadi memang ini dari terakhir sih kita produksi bulan puasa kemarin Pak. Itu terakhir produksi. Jadi itu ada jenis, ada basreng, ada moring, pokoknya makanan ringan. Itu kita bikin sendiri. Jadi yang membedakan dengan yang lain sih kita bikin sendiri gitu ya. Kecuali sih basreng. Kalau basreng mungkin baksonya kita beli, cuman kita olah di rumah juga gitu. Oke. Nah, cuman ya kendalanya itu Pak, untuk saat ini mungkin eh vakum dulu mungkin sampai nanti Sri melahirkan lah, mudah-mudahan bisa produksi lagi nanti pas KBN-nya buat KBN juga Pak ya, mudah-mudahan bisa produksi lagi. Nah, cuma Oke. rencananya itu sih Pak, dari segi produk bisnis yang ini jalanannya. Siap. Berarti snack-snack gitu ya Mas ya? Betul Pak. Eh, itu kemasannya seperti apa Mas?
biasanya? Untuk kemasan sih kita pakai yang standing pouch. Oke. Kemasan kalau kita harga jualnya sih mungkin itu 5.000, sekitar kurang lebih berapa ya, 200 graman lah sih Pak, sekitar 200 graman kita jual harga 5.000. Berapa? Oh, untuk 200 gram itu sekitar harga 18.000. Oh, Nah, salah info 18.000 kan? itu kan salah Untung info. langsung Itu dilurusin. yang ya. Kalau yang kemasan kecil kita juga ada, cuman itu ukurannya kecil. Oke. Dan alhamdulillah sih sempat bikin ini juga Pak, udah ada brandnya, udah ada logonya gitu. Untuk brandnya, untuk yang digunakan itu Fatih namanya Pak. Apa? Fatih Snake. Oh, Fatih Snack, oke. Ya, itu diambil dari nama anak Pak, anak Ya. pertama Fatih. Nah, itu jadi karena kita produknya snack, jadi Fatih Snack aja sih Pak. Itu aja Ya. sih Pak. Oke. Nah, kemasannya yang standing post yang bening atau yang sudah warna-warni, Mas? Yang bening Pak, kita pakainya yang bening Oh, masih agar ya, yang langsung bening ya. kelihatan ya. Betul. Oke, segmennya kemana penjualannya? Nah, untuk penjualan karena ini kan masih skala rumahan Pak ya. Jadi kita menggunakan sistemnya pre-order Pak, PO. Dan kebetulan ini untuk penjualan paling cuma diiklankan ke teman-teman gitu, ke teman-teman, ataupun biasanya sih kan adik istri saya itu kerjanya di pabrik Pak. Nah, jadi dia yang menjadi orang kedua untuk memasarkan gitu Pak, untuk memasarkan ke teman-temannya. Baru ada list pemesanan, baru dibuat oleh kita gitu. Paling untuk yang agak banyak sih dari sana sih Pak untuk pemesanan PO-nya. Kalau untuk yang produksi sedikit mungkin yang dari teman-teman dekat aja sih, tetangga gitu, atau teman dari sekolah, gitu aja sih Pak. Oke. Ya, itu sebenarnya sudah ada dasar bagus ya Mas ya, karena sudah pernah menjalankan itu. Tinggal nanti bicara di proposal bisnisnya kita scale up Mas. Kita upgrade gitu maksudnya. Entah dari sisi kemasan, dari strategi pemasaran, target penjualan, dan lain sebagainya nanti kita upgrade Mas. Jadi supaya lebih luas. Itu Mas Ferry ya. Oke, baik Pak. Nah, nanti karena snack-snack itu potensinya luar biasa Mas Ferry ya. Apalagi misal produksinya bukan di kota ya. Saya kan asli Banjarnegara, Jawa Tengah. Di Banjar itu sekarang sudah banyak orang bisnis snack semacam itu dijualnya ke kota gitu. Kenapa? Di sana biaya produksi lebih murah. Biaya produksi dan biaya SDM itu lebih murah. Ibu-ibu tuh yang pada nganggur disuruh bungkusin gitu ya, suruh produksi. Akhirnya dikirim ke kota juga luar biasa itu. Kan ada yang sudah punya pabrik di sana gitu. Nah, nanti coba dikonsepkan Mas Ferry gitu ya. Makanya gunanya observasi itu ya, coba cari kalau itu kan bisa online gitu ya, produk-produk online di Shopee di mana gitu ya, kira-kira oh ini saya pengen kayak gini nih gitu ya. Itu coba dicari tahu tuh dia segmennya seperti apa, kemasannya bagaimana, terus promosinya dia melalui channel apa saja, terus penjualannya targetnya kira-kira berapa. Nah, itu nanti di scale up seperti itu. Oke, Mas Ferry ya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Tapi itu saya setuju nanti dimasukkan ke rencana bisnis ya. Baik Pak. Oke, sip. Lanjut. Ada lagi? Harus dong semua. Firman Pak. Boleh Mas Firman. Udah nyala Mas? Kalau saya untuk udah alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sini udah turun hujan Pak, udah 3 hari alhamdulillah. Masya Allah, di sini hujannya baru sekali. Alhamdulillah udah 3 kali sini Pak. Mantap. Oke Mas, monggo. Kalau saya sendiri Pak untuk bisnis sebenarnya udah berjalan Pak sejak 2019 semenjak saya sekolah kelas 1 SMK pun udah jalan sebenarnya Bapak tuh Pak.
Nah, sekarang saya sambil bekerja itu ya curi-curi sampingan sambil usaha sama bapak juga, Pak. Kalau saya usahanya di Ciput, Pak, konveksi. Konveksi. Ya, Oke. Ciput Rajut itu, Pak. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ya masih berjalan, Pak. Kalau untuk Apa rajut Mas tadi? Sorry. ya Ciput Rajut, Pak. Ciput. Dalaman kerudung tuh, Pak. Oh, ciput. Oh iya. Iya, Pak. Betul, Pak. Oke. Gimana? Boleh Nah, diceritain. alhamdulillah untuk saat ini masih berjalan, Pak. Bahkan untuk pemasarannya pun ya alhamdulillah untuk seminggu saya 2000 kode itu nyampe, Pak, untuk penjualannya, Pak. Oke. Nah, kalau saya melaporkan bisnis yang sudah saya jalankan itu maksudnya nggak apa-apa gitu, Pak. Soalnya Boleh. kan berbenturan juga sama kerjaan gitu. Ya. Boleh Mas Firman. Jadi sama seperti tadi Mas Ferry ya, Mas Wono itu kan sebenarnya sudah pernah menjalankan. Nah, jadi nggak apa-apa ya, sudah punya bisnis dan nanti kita tuangkan dalam bentuk proposal bisnis. Nah, fungsinya untuk apa sih kalau yang sudah punya bisnis? Ya, supaya nanti bisa scale up yang saya maksudkan. Dengan adanya bisnis plan ini, dengan adanya KBN nanti itu ya, itu nanti bisnis kita yang sudah berjalan itu bisa di-upgrade lagi, bisa scale up lagi. Nah, kenapa? Karena mungkin yang bisnis itu memang ada dua sudut pandang ya, dua versi. Ada orang yang menjalankan bisnis, ada yang orang bilang bisnis mah bisnis aja, jangan kebanyakan mikir gitu ya. Itu ada yang begitu ya, benar ya? Betul, Pak. Nah, itu Betul, Pak. langsung terjun, action, jadi bisnisnya jadi sama jadi gitu ya. Tapi ada juga orang yang bilang sudut pandangnya bisnis itu harus direncanakan dengan matang, terstruktur Iya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi juga ada yang jadi gitu. Yang penting tetap ada action. Nah, ini biasanya Tapi lebih dulu saya Pak tahun 2021 itu ke Jakarta, Heeh, dari Cianjur ke Jakarta 2 kali naik bis tuh, Pak. Pertama kali ngerintis sama heeh, bapak, itu saya berangkat dari Cianjur tuh jam 2 subuh, Pak. oke, Naik bis, heeh, turun di Ciawi, dari Ciawi itu naik yang dari Bogor itu hmm, kayak Transjakarta, Pak, sampai ke Tanah Abang. Saya panggul-panggul karung tuh, Pak. hmm, Memang itu nggak direncanain, Pak, betul, awalnya. Tapi untuk saat ini saya sangat antusias karena ya balik lagi saya pengen branding gitu, Pak, karena kan yes, jual ke Jakarta untuk saat ini apalagi kemarin-kemarin itu susah sebenarnya, Pak, apalagi pas kemarin Covid terus demo itu hmm, sebenarnya ngehambat, Pak, ngehambat sekali hmm, gitu. Nah, jadi betul. rencananya tuh pengen di-up supaya penjualannya ya lebih lebih lancar lah, apalagi Hmm, pembayarannya gitu, Pak. oke, ya, Gitu sih. betul Mas. Jadi sebenarnya kembali lagi ya ke yang tadi, dua pola pikir tadi ada yang eh, mana yang benar kira-kira? Dua-duanya benar sih, Pak. Iya, betul. Dua-duanya Iya, betul. benar. Yang pinter action itu juga benar, ya. Tapi kan harus ada konsistensi kan. Yang Iya, pinter Pak. konsep juga benar, tapi harus juga ada action. Action. Nah, betul. Akan lebih bagus jika dua ini digabungkan. Nah, itu bedanya mahasiswa yang belajar teori juga belajar praktek kan gitu. Makanya ada program ini, bisnis plan. Ini isinya teori dan praktek sebenarnya. Teori yang dipraktekkan. Nah, maka nanti teman-teman yang kemarin misal sudah belajar bisnis model kanvas gitu ya, diterapkanlah ke bisnisnya. Nah, itu akhirnya nanti endingnya bisnisnya itu bisa lebih tersistem. Yang endingnya kalau bisnisnya sudah tersistem, sudah lebih tahu misal kita positioningnya ada di mana, untuk produk kita value-nya apa. Nah, kita pemasarannya itu bisa lebih optimal. Kalau pemasaran sudah lebih optimal itu lebih cuan kan gitu ya. Nah, gitu ya. Makanya nanti yang Mas Wono tadi Mas Ferry sudah cerita, Mas Firman ya sudah menjalankan bisnis. Nanti fokusnya berarti nanti kita scale up bisnisnya. Kita lebih susun lagi sistem bisnisnya. Mungkin kan kalau Mas Firman saya nggak tahu ya nanti
bisa mungkin scale up dari sisi digital marketingnya ya, sehingga bisa masuk ke distro misalnya. Kan kalau kita nggak Pengennya branding ekspor, seperti itu, Pak. kenapa? Pengennya ekspor kayak orang-orang, Pak. Nah, atau ekspor tuh, ya kan bisa Itu, ya. Pak. Sekarang banyak kok produk-produk lokal Indonesia itu yang diekspor, dan itu kan ada Nah, itu, Pak. ada caranya gitu ya, yang kita harus belajar. Iya, Pak. Nggak cukup Sekarang dengan apalagi dipermudah, Pak. betul, nggak cukup dengan modal nekat kan gitu ya, harus Iya, ada Pak. strateginya. Nah, itu nanti kita bareng-bareng nih kita belajar di bisnis plan ini gitu ya, Mas Firman ya. Oke, lanjut, monggo, siapa lagi? Mas Firman cukup ya itu ya. Cukup, Pak. Terima Oke. kasih banyak. Sip, nanti dituangkan dalam bentuk pengajuan proposal bisnis ya, pengajuan apa tadi, formulir. Baik, Pak. Nanti saya cek. Oke, lanjut. Siapa? Ya, saya Pak. Ya Mas Fauzan. Ya, di sini rencananya mau buka franchise sih Pak. Karena pemasarannya untuk koloneran di sini bagus, dekat dengan perkantoran serta banyak tempat-tempat universitas, anak-anak sekolah juga. Tapi jadi permasalahannya banyak kompetitor, dan untuk sewa tempat semuanya lumayan mahal di sini, Pak. Oke. Di Kalsel ya, Mas ya? Iya, Pak. Di Kalimantan. Martapura sih. Oke. Ya, fried chicken, Mas. Kalau kompetitornya itu gimana bentukannya? Bentukannya seperti rocket chicken. Oh ya. Yang udah besar lumayan, Pak. Target marketnya tadi siapa, Mas? Target marketnya hampir bisa semua orang sih itu, Pak. Dari kalangan para pemuda, Pak, kantoran yang makannya biasanya beli. Oke, di sana orang lebih senang makan di tempat atau dibungkus? Sebenarnya lebih banyak dibungkus sih, Pak. Kalau lebih banyak dibungkus, Mas, nah, nanti coba dipikirkan ya. Coba ambil segmen itu. Kan tadi masalah utamanya sewa tempat mahal ya. Iya, Pak. Sekarang banyak bisnis yang nggak perlu ada tempat. Cukup dari rumah ya, namanya home business ya, home industry. Nah, tapi kalau kuliner ya home business lah. Nah, itu coba Mas, nanti coba dipikirkan. Atau mungkin ada ide lain ya. Tapi kalau saya kepikiran itu, coba buat konsep bisnis. Nah, pemasarannya lewat apa? Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Gojek ya. Home kitchen ya, saya lupa tadi. Namanya home kitchen, Mas. Di sana ada Gojek, Mas? Gojek, Grab? Oh, di sini lengkap, Pak. Sudah ada ya? Ya. Mas Fauzan di kotanya, Mas? Ya, benar di kotanya, Pak. Ya. Nah, misalkan gitu ya, orang udah jarang makan di tempat. Nah, coba ambil model bisnis itu, Mas. Nanti pelajari, Mas. Banyak kok sekarang yang dia tidak perlu sewa tempat, karena memang sewa tempat itu modelnya lumayan. Buat dengan model itu home kitchen. Nah, tapi kalau home kitchen, apa yang perlu jadi senjata utama? Satu, branding. Yang kedua, pemasaran, Mas. Promosinya. Nah, jadi nanti konten gitu ya, terus GrabFood, GoFood. Nah, itu andalannya itu saja. Atau misal ada di sana Shopee Food gitu. Nah, coba buat konsep begitu, Mas. Nanti observasi, coba cari tahu model bisnis home kitchen.
Nah, sama kayak di Cikarang ini lumayan banyak Mas home kitchen. Saya kadang lihat di GoFood gitu ya atau GrabFood, Shopee Food eh banyak menu makanan tapi dia nggak punya kedai. Nah, kedainya ada di rumah. Nah, itu bisa bisa menghemat biaya sewa itu Mas. Nah, apalagi misal rasanya rasanya enak, harganya terjangkau, terus bisa diantar sampai rumah. Itu Mas Fauzan ya. Iya. Atau ada ide lain Mas Fauzan? Kalau tentang pengantaran lewat Gojek dan GoFood itu sih agak lumayan meningkat sih harganya, Pak. Jadi dari survei beberapa orang sih katanya agak mahal di sana. Jadi nanti kepingin punya pengantaran sendiri, jadi bisa lebih menghemat. Oke, model ini ya, model Pizza Hut gitu ya. Ya. Ya, boleh Mas. Jadi yang begini ya teman-teman ya, mentor itu hanya memfasilitasi dan mungkin memberikan ide ya, tapi yang tahu eh, yang tahu kondisi apalagi jauh ya, misal Kalimantan Selatan saya tidak tahu budayanya terus juga kebiasaan orang-orangnya gitu ya Mas Fauzan ya. Nah, yang lebih tahu kan Mas Fauzan. Nanti coba pokoknya Mas, sekarang kuncinya adalah ambil segmen yang belum diambil orang. Kalau tidak mau bersaing secara harga ya. Nah, misal di sana belum banyak kedai-kedai, kedainya mahal gitu ya. Ambil posisi yang mungkin diantar ke rumah. Nah, apalagi misal dengan pengantaran sendiri gitu. Boleh Mas? Branding sudah kepikiran Mas? Nama dan lain sebagainya? Udah sih Pak. Oke, nanti coba tuangkan dalam bentuk pengajuan bisnis. Formulir ya. Siap Pak. Nanti saya cek dulu. Oke, gitu Mas Fauzan ya. Iya Pak. Siap. Oke, lanjut. Mbak Wilda. Ya Pak, kalau Wilda sendiri background bisnis memang belum pernah ya Pak. Belum pernah ambil bisnis. Terus dari background keluarga juga nggak ada gambarannya gitu kayak bisnis itu seperti apa gitu. Yang tahu dari yang ngelihat itu kayak oh bisnis harus tahu cara memanage modal apa segala macamnya, terus kayak keuntung ruginya itu kita harus siap gitu ya Pak. Tapi mungkin Wilda mau ngambil kayak Kak Peri gitu, snack, tapi dari apa ya Cina? Kulit lumpia atau apa ya? Pangsit. Iya, iya. Iya. Oke. Kulit lumpia yang digunting-gunting gitu ya, terus digoreng, terus dikasih bumbu. Iya. Oke. Soalnya teman pernah jualan itu, katanya itu juga kuliahnya bisnis kan ya, pernah kayak gini KBN lumayan gitu. Terus ya gampang juga, fleksibel, apalagi kita kerja pabrik ya, maksudnya kadang ada shiftnya atau apa gitu. Ya baru mau coba ngolahnya sih besok gitu. Dan mau nyoba belajar terjunnya, terus cara memanage kayak bisnis itu seperti apa gitu. Oke. Ya. Oke, sambil belajar ya, Mbak Wilda Iya. ya. Rencana udah survei-survei apa belum? Udah sempat lihat-lihat nggak bisnis yang kayak gitu? Iya, sempat. Maksudnya ya banyak teman-teman juga yang kayak udah punya warung di rumah gitu, jualan yang kayak gitu, atau kayak
dia ngepak di rumah terus dititipin sama warung-warung gitu Ya. ke warung-warung. Oke, nanti ya oke itu memang kalau untuk yang karyawan termasuk yang simple ya, tapi potensinya bagus karena beberapa kemarin anak KBN yang tahun sebelumnya juga ada yang bisnis seperti itu. Jadi dibumbuin misal pedas daun jeruk gitu ya. Kan kayaknya banyak yang seneng tuh pedas daun jeruk. Ada bahkan yang rasa coklat, rasa matcha gitu. Kalau saya sih kayak gitu matcha gitu kayak agak aneh gitu kalau saya ya. Kalau yang cocok tuh kayak daun jeruk, tapi nggak apa-apa. Nanti coba dianalisis segmennya mau yang mana. Kalau anak muda senangnya yang seperti apa gitu. Terus juga nanti Mbak Wilda cari juga kemasannya kira-kira mau seperti apa. Dilihat dari segmennya ya. Kalau segmennya menengah ke bawah ya kemasannya nggak perlu bagus-bagus. Cuma kalau kita mau segmennya misal bersaing di menengah ke atas gitu ya, yang harganya mungkin agak tinggi tapi dengan kualitas rasa yang dan bahan yang premium, ya berarti kemasannya yang bagus. Nah itu yang harus dipelajari Mbak Wilda ya. Nanti cari-cari tahu bisnis-bisnis yang mirip-mirip, terus kita posisikan bisnis kita yang ada di mana gitu. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Ya, Pak. saya setuju Mbak Wilda. Tinggal coba diteruskan, nanti coba tuangkan dalam bentuk itu ya, pengajuan formulir. Iya, Pak. Oke, cukup? Iya, Pak, cukup. Oke, sip. Lanjut terakhir nih Mbak Bulan. Iya, baik Pak. Kalau dari saya kemungkinan ada 2 pilihan sih Pak. Cuma kalau yang udah mulai berjalan nih kemungkinan makanan ringan khas Magelang. Jadi kalau di sini kan jarang ada yang jualan yang khas daerah mana gitu ya Pak ya. Kemarin juga sempat ada permintaan dari pas pulang kampung, permintaan dari teman-teman Mbak coba jualan makanan ringan atau mungkin seperti kayak wajik kerasian itu kan tahan ya Pak. Apalagi sekarang kalau misal mau ngedatengin makanan ringan dari kampung, transport juga gampang, bisa dititipin di bis, pagi berangkat, sore udah nyampe gitu. Untuk pemasaran dari segi segmennya teman-teman PT dari suami mungkin bisa online, sama mungkin bisa ditawarkan coba ke Shopee atau gimana gitu. Kalau untuk pilihan kedua mungkin mau nyoba jualan kupat tahu, itu juga khas Magelang juga. Cuma kalau kupat tahu kan juga harus kita mengolah, kita ya coba cari waktu mungkin di Sabtu Minggu gitu. Oke, siap. Yang pertama tadi apa Mbak makanannya? Makanan ringan tuh kayak ya keripik singkong, keripik tempe, terus kayak wajik kerasian gitu loh Pak. Oh, Yang tadi pokoknya yang makanan khas khas Magelang gitu. Magelang gitu ya. Iya. Yang kedua kupat tahu ya. Oke, kalau yang makanan ringan tadi bisa dijalankan di rumah saja gitu ya, dijualnya bisa PO atau online gitu boleh. Tapi kalau yang kupat tahu harus buka itu ya, atau bisa ghost kitchen juga boleh ya. Home kitchen itu juga boleh, ghost kitchen juga boleh. Atau kalau misal untuk kupat tahu bisa open PO di pagi hari atau mungkin untuk malam bisa pagi hari buat sarapan atau malam kalau sepulang kerja gitu Pak. Bisa. Gitu ya. Sabtu Minggu, iya. Oke. Cuma kalau kupat tahu bisa luas nggak Mbak itunya? Iya sih Pak. Kalau misal kupat tahu sih agak itu ya. Kayaknya Mendingan cuma ke makanan ringan sih yang udah berjalan. Betul. Karena kupat tahu ya paling kan rumah ke rumah ya. Kalau mau jual juga ke tetangga ke ini. Kayaknya agak sulit itu pengembangan target marketnya. Iya. Kecuali memang buka kedainya sekalian
tiap hari itu Iya. ada, ya itu bisa. Di brandingnya juga lebih mudah. Cuma kalau mengandalkan PO kupat tahu kayaknya kok agak Iya. saya takutnya maksudnya itu terjangkaunya cuma ke daerah sekitar aja gitu. Iya. Betul ya? Iya, betul. Nah, iya, coba mungkin saya lebih prefer ke yang pertama tadi, misal kayak apa tuh wajik ricikan atau apa itu tadi. Masih ke Nah, makanan ringan juga. betul. Misal dari Jawa ya, dari Jawa dikirim ke kita. Nah, kita rebranding, Mbak. Iya. Kita rebranding mungkin dengan kemasan yang lebih bagus, dengan ada apa namanya, ada brandnya, ada namanya, gitu. Iya. Mungkin bisa begitu. Iya. Kalau begitu nanti misal targetnya bisa lebih luas ya, bisa ke Shopee, Iya, bisa kemana. bisa Yang di penting kita online kan. rebranding. Banyak kok kayak gitu. Banyak yang Iya. kalau dari Jawa kan kadang-kadang makanan banyak makanan khas ya. Cuma dia nggak ada merek, Iya. ya kan? Dikirim Iya. aja. Padahal mah rasa sama sebenarnya. Rasa enak Iya. gitu ya. Nah kalau kita rebranding bisa meningkatkan value produk kita itu nanti bisa lebih luas. Boleh Mbak gitu ya, yang itu. Baik. Iya, Pak. Nah nanti cari tahu di sana kira-kira modelnya berapa, biaya pengiriman berapa, biaya branding misal kemasan, stiker dan lain sebagainya berapa. Nah nanti tentukan harga jual berapa. Tapi sekarang mah coba Iya. dituangkan dulu ke bentuk pengajuan bisnis itu ya. Iya, iya, Pak. Baik, Oke, Pak. sip. Oke, sip Mbak Wulan. Iya. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Ini kurang satu orang sebenarnya, Mas Bernard ya. Oh, kalau repacking juga sebetulnya bisa sebenarnya, Pak. Betul. Tetapi untuk punya produk sendiri itu kan biasanya apalagi ditempel stiker harus punya izin kali Pak dari BPOM apa gimana Pak? Kalau makanan iya. Oh, kalau makanan mah harus berarti ya Pak? Ya. Arahnya ke depan ya, teman-teman. Ke depan nanti. Cuma sekarang mah jangan dipikirin itu dulu ya. Fokus ke intinya kita mau bisnis apa. Tapi ke depan harus punya satu adalah NIB. Nanti kita coba apa adalah tata cara ngurusnya gitu ya. NIB itu nomor induk berusaha ke Dinas UMKM dan Koperasi. Yang kedua kalau makanan ya kalau bisa diajukan ini sertifikasi halal itu lebih bagus sama BPOM. Nah nanti adalah cara-caranya ya nanti kita sambil urus. Endingnya itu ending dari KBN. Gitu ya. Syukur-syukur misal teman-teman endingnya bisa buat PT atau CV gitu ya. Itu lebih bagus. Amin Pak. Gimana Mas Burhan? Amin Pak. Oh ya, amin. Siap. Oke, Karena yang kan lain harus ada lagi? sungguh-sungguh Pak. Kalau enggak kita cukup ya. Teman-teman tinggal fokus ke pengajuan itu. Oke? Ya, baik Pak. Baik Siap. Pak. Saya minta on cam Siap, Pak. semua. Bisa on cam. Kita foto. Cuma nanti Pak untuk recordnya mohon maaf Mas Bernard tadi minta record untuk pertemuan sehari ini Pak. Oh iya, boleh. Saya tadi record sih, cuma belum saya cek apa ada atau enggak ya. Tapi saya record sih. Ya, baik. Oke. Mas Bernard sekelas sama Mas Ferry. Iya, kelas D Pak, masuk Kelas D. kelas D. Cuman tadi kan di grup ternyata Mas Bernard masuk shift malam kayaknya. Iya, kerja malam kayaknya. Oke. Ya. Sip, nggak apa-apa. Nanti kita share. Tapi barusan Kalau ada saya yang bikin kayak ini resume, juga Pak. kita bisa diskusi di grup ya. Iya betul Pak. Mas Wono bisa on?
Mas Wono? Oke, nggak ada ya. Oke, kita foto ya. Satu, ceria dong. Walaupun udah malam. Senyum. 1, 2. Bentar. Lagi. Jempolnya. 1, 2. Oke, sip. Terima kasih ya semua ya. Baik, Pak. Ya, Ya, Pak, saya terima kasih akhiri. kembali, Pak. Kita nanti diskusi lagi lewat grup. Saya akhiri ya untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.